dan yang insya Allah mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang kedua di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Mudah-mudahan satu hari Ramadan, satu malam, dua malam Ramadan kita sudah melaksanakan ibadah tarawih. Mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Infak, sedekah, berzikir, baca Quran, mudah-mudahan semua dibalas oleh pahala Allah yang penuh berkah dan melimpah. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya Allah memberikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan untuk terus menuntaskan ibadah kita di bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, rahmah dan ampunan. Ya, insya Allah di akhir Ramadan kita akan meraih gelar minan, diselamatkan dari api neraka. Pertanyaannya, bisakah kita meraih keberkahan Ramadan? Rasulullah SAW meneladani, memberikan contoh cara meraih keberkahan Ramadan. Yang pertama, kalau kita ingin meraih keberkahan Ramadan, kata Rasul, perbanyak berdoa kepada Allah. Allah lebih suka kepada orang-orang yang selalu memohon kepadanya. Allah merasa dekat dengan orang-orang yang senantiasa berdoa kepadanya. Dan orang yang semakin dekat dengan Allah, maka Allah akan dekat kepada kita. Di bulan suci Ramadan tidak ada doa yang tidak dikabulkan Allah. Rasul memberikan contoh bahwa Rasul berpuasa bahkan sebelum bulan suci Ramadan. Mulai dari Rajab bahkan Sya'ban. Apalagi memasuki bulan suci Ramadan, Rasul selalu berdoa. Padahal meskipun Rasul tidak banyak berdoa, doanya dikabulkan Allah. Sudah pasti itu. Lalu bagaimana kita, meskipun kita bukan Rasul, paling tidak momentum Ramadan ini yang mungkin sahabat kita, tetangga kita yang usianya tidak sampai di Ramadan ini, barangkali ada doa yang belum terkabulkan tahun kemarin. Siapa tahu tahun ini Allah kabulkan doanya. Manfaatkanlah waktu kita ini untuk berdoa kepada Allah. Doa ketika di awal Ramadan, Rasul selalu berdoa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati bil islam rabbi warahmatullah. Coba diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati bil islam rabbi warahmatullah. Kata Rasul, kalau doa itu selalu diucapkan, maka kita akan diberikan kekuatan, kesehatan dan keselamatan. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk meraih keberkahan Ramadan, Rasul memberikan contoh kepada kita dengan selalu banyak beristighfar. Padahal Rasul itu kita tahu al-ma'sumuna minal ma'asi, terpelihara dari dosa. Tapi ketika Ramadan hadir, Rasul selalu memperbanyak istighfar kepada Allah. Yang sering dibacakan oleh Rasul ketika Ramadan, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sudah hafal doanya kita, tapi mungkin kita malas berdoa. Dan di samping doa ada yang lain yang tercantum dalam Al-Quran. Itulah doa-doa yang lebih baik adalah doa yang dari Al-Quran. Rabbana innana
sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa'amanna rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Beristighfarlah kepada Allah. Salah satu hakikat dari istighfar ini, kata Rasulullah, akan mampu memudahkan ketika kita dihadapkan dengan kesulitan. Yaj'al lahu min umrihi yusra. Allah akan menjadikan urusan yang sulit menjadi mudah. Oleh karena itu, barangkali yang bisa menghalangi kesuksesan kita itu banyak dosa-dosa yang tersimpan di dalam jiwa kita. Masjid kalau kita diamkan, jangankan 1 bulan, 1 minggu sudah kotor. Begitu juga di dalam jiwa kita, pasti banyak noktah-noktah hitam yang dikerjakan oleh kita dari Ramadan ke Ramadan. Ketika masuk di Ramadan, bersihkanlah jiwa kita. Bukan hanya membersihkan secara fisik, tapi bersihkan jiwa ini dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Dengan istighfar yang sederhana, yang sedang, yang panjang. Sayyidul istighfar, Astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Paling tidak 1 malam 100 kali. Kalau sholat di bulan Ramadan yang wajibnya 5 kali sehari, kalau 1 hari 20 kali atau 33, apalagi 100, memohon ampun kepada Allah. Kata Rasul, orang yang paling rugi memasuki Ramadan adalah dosanya tidak diampuni oleh Allah. Jadi sebaiknya memohon ampun kepada saudara, suami kepada istri, istri kepada suami, anak-anak kepada orang tua, sahabat dengan sahabat. Itu mestinya dilakukan di awal Ramadan. Karena ketika masuki Ramadan, rugilah orang yang tidak diampuni dosanya. Ketika Rasul naik mimbar, Jibril sampai mengaminkan 3 kali. Salah satunya adalah, ya Allah, apabila ada umatku yang tidak terampuni, ampuni dosanya ya Allah. Amin. Jadi janganlah menjadi orang yang rugi. Kata Rasul dalam hadis lain, tadribur rizki al-istighfar bil ashar. Yang bisa meraih rezeki itu beristighfar di waktu sahur. Ketika bumi sedang tenang, langit sedang jernih, tidak ada suara bisik, lalu hati kita pusatkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, beristighfarlah kepada Allah. Bukan hanya sekedar mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah mudahkan jalan rezekinya. Amin. Jadi jangan heran kalau orang pulang dari tanah suci, rezekinya bukan irit Pak, tapi rezekinya bertambah. Karena doa-doanya orang-orang yang menunaikan ibadah umroh haji itu 40 hari pulang ke sini doanya dikabulkan. Makanya ada tetangga jamaah yang pergi umroh itu datangi, pulang dari umroh bukan minta oleh-oleh, tapi apa? Minta doa. Karena 40 hari pulang dari haji itu dikabulkan doanya. Minta doa supaya kita didoakan kepada Allah. Insya Allah mustajab. Apalagi doa di bulan suci Ramadan. Orang yang tidak terampuni dosanya ketika jiwa kita masih kotor. Ibu bapak kalau mau pergi, apalagi ibu-ibu, tidak pernah berhenti sebelum berangkat bercermin dulu, ya nggak? Pasti bercermin. Apa yang kita lihat di cermin? Bayangan, betul nggak? Ketingali wajah orang tegelis kaset, karena ada cermin. Mengapa mesti ada bayangan di cermin? Karena satu, cerminnya bersih, ya nggak? Kalau cerminnya bersih, maka bayangan kita jelas di cermin.
Artinya kalau jiwa kita ini bersih, maka akan turun cahaya Allah menerangi relung-relung jiwa kita, sehingga menjadikan hati dan pikiran menjadi jernih. Ketika kita bercermin dan cerminnya kotor, maka bayang-bayang kita remeng-remeng, ya kan? Cerminnya kotor, maka bayangan di cermin kotor. Itu menggambarkan bahwa kalau jiwa kita kotor, maka cahaya Allah pun sulit memasuki relung-relung jiwa kita. Sama benda juga, biasanya kalau benda-benda itu kotor, banyak racun. Kalau laptop banyak virus, kan nggak bisa dipakai. Begitu juga ketika jiwa kita sedang kotor, maka tidak akan turunlah cahaya Allah. Tapi satu saat ketika kita bercermin, maka tidak ada bayang kita di cermin. Apa masalahnya? Coba. Pertama, tidak ada cahaya, gelap. Ada bayangan di cermin? Tidak ada, karena tidak ada cahaya. Yang kedua, cahayanya ada, tapi sama sekali tidak ada bayangan. Apabila cerminnya terbalik, ya enggak? Artinya kalau perilaku kita, perbuatan kita bertolak belakang dengan aturan-aturan Allah, maka kita tidak akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah biarkan perilaku ini senantiasa menjauhi aturan Allah. Ikutilah aturan Allah, raihlah cahaya-cahaya Allah, raihlah petunjuk-petunjuk Allah. Dengan langkah yang pertama, bersihkan jiwa kita dengan memperbanyak istighfar. Obat untuk menghilangkan dosa adalah beristighfar. Likulli da'in dawakum wa dawa'ud dunubi al-istighfar. Setiap penyakit ada obatnya, dan obat untuk menghilangkan dosa adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, untuk meraih keberkahan Ramadan, perbanyak sholat malam. Kita sudah terbiasa di luar Ramadan sholatul lail, sholat malam. Di Ramadan ada dua sholat, ada sholat Ramadan yang disebut dengan sholat tarawih, ada sholatul lail, sholat malam. Pertanyaannya, Pak Ustaz, apakah di bulan Ramadan cukup digantikan dengan Ramadan? Tidak, karena Ramadan adalah sholat khusus yang dikerjakan di bulan suci Ramadan, yang kita kenal dengan sholat tarawih. Sedangkan sholatul lail, sholat malam, yang sering kita disebut dengan sholat tahajud. Lakukan sholat tahajud. Tapi kalau setelah tarawih tidak mengerjakan witir, maka setelah tahajud kerjakan witir. Tapi kalau setelah tarawih witir, maka setelah tahajud tidak perlu witir. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian mana, bertahajudlah kepada Allah. Salatnya masna, 2 rakaat. Setelah itu perbanyak baca Quran dan berdoa serta berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang sedang tertidur lelap, kita bangun. Wa kullun nasi wa aksarun nasi naimun. Ketika kebanyakan manusia sedang tertidur. Tapi ketika Ramadan kita bangun semua. Karena ada ibadah apa? Ada ibadah sunnah, yaitu bahkan sahur ketika menjelang datangnya izin fajar. Jadi mudah-mudahan kalau kita sudah terlatih di bulan suci Ramadan, maka akan terbiasa di 11 bulan yang akan datang. Makanya Ramadan disebut syahrul tarbiyah, bulan penuh latihan. Jadi kalau sudah latihan bangun malam, latihan beristighfar, latihan berzikir kepada Allah, maka akan dituntun menjelang 11 bulan yang akan datang. Itu saja Ibu dan Bapak jemaah Masjid Nurul Huda yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Mudah-mudahan di hari yang kedua ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang ibu dan bapak yang hari ini agak terasa sakit, mudah-mudahan segera disembuhkan Allah SWT. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada berkahnya dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.